glikogenolisis dan gluconeo karena memang reaksinya nggak gitu panjang seperti glikolisis. Oke, kemudian kita juga bisa melihat homeostatis dari glukosa ini, gimana cara tubuh mempertahankan kadar gula darahnya pada saat setelah makan dan supaya nggak hiperglikemi atau kelebihan glukosa atau pada saat dia eh, pada saat antara makan mulai lambung sudah mulai kosong, glukosa tubuh sudah mulai sedikit beredar dan tubuh sudah mulai butuh glukosa lagi. Kemudian definisi singkat mengenai indeks glikemik dan HbA1c. Kita overview lagi mengenai integrasi metabolisme karbohidrat dalam tubuh. Kita lihat bahwa di sini glikolisis, yaitu pemecahan glukosa menghasilkan energi, itu sudah kita bahas di minggu kemarin. Kemudian untuk gluconeogenesis, glikogenesis. Glikogenesis itu adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Ini pada saat kondisi tubuh sedang kekurangan glukosa. Jadi dipecahlah cadangan glukosa yang ada di hati dan otot, yaitu glikogen tadi. Kemudian ada lagi glikogenolisis dan gluconeogenesis, yaitu dari sumber non-karbohidrat. Kita bisa lihat nanti ya. Kemudian metabolisme karbohidrat sendiri menjadi energi dalam tubuh itu terjadi pada kondisi tutup pintu apa? Pada kondisi dua kondisi, yaitu setelah makan kurang lebih 2 hingga 4 jam setelah tahap ingesti. Masih ingat ya teman-teman, tahap ingesti itu tahap memasukkan makanan ke dalam mulut atau tahap saat kita sedang makan. Itu otomatis plasma glukosa atau glukosa dalam darah tubuh akan meningkat. Nah, kemudian di tahap glikogenesis itu pembentukan glikogen dari glukosa. Jadi artinya dia biasanya di glukosa yang berlebih dalam tubuh itu akan disimpan dalam bentuk glikogen, intinya seperti itu ya. Glikogenesis ini adalah tahapan yang terjadi setelah kita makan. Oke. Kemudian kalau di antara waktu makan atau lambung sudah mulai kosong atau pada saat puasa seharian, maka glukosa dalam tubuh akan rendah tentu ya. Nah, apa yang dibutuhkan? Tubuh kan tetap butuh energi ya untuk bergerak, berbicara, untuk tidur pun. Maka akan ada tahapan disebut glikogenolisis atau pemecahan cadangan glukosa yaitu glikogen untuk dipecah menjadi glukosa yang dipakai untuk tubuh ya. Dan ada lagi gluconeogenesis yaitu juga membentuk glukosa untuk diedarkan ke seluruh tubuh itu dari non karbohidrat, misalnya dari lemak dan asam amino. Ya, itu nanti kita bahas. Maksudnya untuk detailnya seperti apa reaksinya akan kita bahas. Kita overview lagi teman-teman bahwa kadar glukosa darah dalam tubuh itu dijaga dalam jumlah konstan. Sebentar ya. Oke, baik. Maaf ya. Oke. Em, mana tadi? Overview. Oke. Jadi, kadar glukosa dalam darah kadar glukosa darah dalam tubuh itu tubuh itu hebat ya. Menjaga dalam bentuk homeostatis atau konstan. Dengan cara apa? Melakukan proses glikogenesis, glikogenolisis dan gluconeogenesis. Nah, proses tersebut dikendalikan oleh hormon-hormon tertentu yang ada di dalam tubuh. Nah, hormon ini akan memicu kerja dari enzim-enzim yang berperan dalam membentuk glikogen, memecah glikogen ataupun membentuk glukosa. Kenapa dia dirubah menjadi glikogen ya atau glikogenesis nih? Glikogen adalah glikogen sendiri ya. Genesis adalah pembentukan. Jadi glikogenesis adalah pembentukan glikogen. Lisis adalah pemecahan. Artinya memecah glikogen atau reaksi pemecahan glikogen. Gluconeogenesis, neo artinya baru, ya. Berarti
pembentukan glukogen yang baru. Artinya kita di luar dari si apa namanya glikogen, di luar dari non karbo. Seperti yang saya bilang tadi, lipid atau asam amino. Nah, ada hormon yang akan memicu kerja dari enzim. Jadi hormon ini merangsang si enzim untuk bekerja dalam membentuk glikogen, memecah glikogen, ataupun membentuk glukosa. Nanti kita lihat hormonnya apa saja. Selanjutnya, kadar glukosa dalam darah dipengaruhi oleh keseimbangan antara jumlah yang masuk dan yang keluar. Jadi kita yang masuk apa dari makanan dan yang keluar untuk dibutuhkan oleh organ-organ yang membutuhkan glukosa, misalnya sistem saraf pusat, otak, hati, otot gitu ya. Nah, kemudian sumber glukosa itu ada 3 macam. Yang pertama, ini kita tinjau lagi ya, kita ulang lagi. Makanan yang mengandung karbohidrat, ya, kemudian dari glikogen, ya sumber glukosa, glikogen, ya, itu yang disimpan di dalam otot dan hati, kemudian sebagian asam amino. Ya, itu adalah sumber dari glukosa. Kalau lipid, sorry, saya ralat tadi. Lipid tidak menjadi sumber glukosa, tapi dia ada pemecahan gliserol menjadi triasilgliserol yang dia non glukosa. Ya, kalau asam amino bisa dipecah untuk menghasilkan glukosa. Ya. Nah, kemudian kita lihat metabolisme karbohidrat menjadi energi setelah makan. Tadi glikolisis kita sudah bahas minggu kemarin ya. Sekarang kita adalah glikogenesis. Apa yang terjadi pada gula-gula yang beredar dalam tubuh kalau berlebih tidak digunakan, maka akan terbentuk glikogen yang disimpan. Nah, glikogen adalah bentuk simpanan karbo yang utama yang terdapat di hati dan di dalam otot. Hati itu sebagai tempat utama pembentukan atau sintesis dan penyimpanan glikogen. Nah, glikogen sendiri menyumbang sebesar 7% dari total berat hati. Jadi hati itu adalah tempat utama pembentukan dan penyimpanan glikogen. Nah, glikogen hati dapat dipecah menjadi glukosa dan masuk kembali ke aliran darah. Jadi kantong-kantong tempat menyimpan glikogen di hati, kalau tubuh butuh pada saat misalnya kelamaan setelah makan atau pada saat puasa, itu butuh untuk energi jadi dipecah dari kantong-kantong glikogen yang dalam hati. Nah, sehingga glikogen hati berperan penting dalam menjaga homeostatis gula darah. Ketika glikogen dalam hati dipecah menjadi glukosa, maka hati akan mengirimkannya, melepasnya ke aliran darah dan beredar ke seluruh tubuh. Ya, jadi hati adalah tempat di mana memecah glikogen menjadi glukosa untuk mempertahankan keseimbangannya di dalam tubuh, diedarkan ke seluruh tubuh gulanya, ya. Tapi tidak dengan otot ya. Nanti kita lihat. Glikogen hati itu berhubungan dengan simpanan dan pengiriman heksosa. Heksosa ini gula ya. Keluar untuk mempertahankan kadar glukosa darah. Biasanya tadi di antara waktu makan, ketika cadangan glukosa udah mulai sedikit, maka akan dipecah atau pada saat berpuasa. Nah, tempat penyimpanan glikogen utama lain selain dari hati adalah otot atau otot rangka yang menyumbang 1% dari berat jaringan otot. Nah, tapi glikogen otot itu gulanya yang terjadi itu untuk si dalam otot sendiri. Gula yang dihasilkan dari pemecahan glikogen itu untuk dipakai di dalam otot sendiri. Ya, tidak untuk keseimbangan tubuh. Ya, jadi yang hanya untuk keseimbangan tubuh adalah pemecahan glikogen dari hati. Tapi pemecahan glikogen di otot itu tidak digunakan untuk dikeluarkan oleh otot untuk teman-temannya gitu. Jadi dia dikeluarkan hanya untuk dirinya sendiri. Misalnya ini pada saat olahraga, ya. Nah, otot menyimpan sebagian besar glikogen tubuh, 75%. Loh, kenapa? Kok kan tadi dia 1%, sedangkan hati cuma 7%. Hati 7%, sedangkan otot cuma 1%. Karena apa? Karena berat otot dalam tubuh lebih banyak daripada hati. Hati cuma berapa gram, otot kalau di tubuh ya, kita kan banyak otot dalam tubuh, itu lebih banyak hitungannya. Jadi,
dapat disimpulkan, walaupun hati itu paling banyak menyimpan glikogen 7% dan otot hanya 1%, tapi otot itulah yang menyimpan sebagian besar glikogen dalam tubuh, 75%. Jadi dia 3 hingga 4 kali lebih banyak menyimpan daripada di dalam hati. Nah, karena itu penting ya menambah massa otot ya, dalam tubuh kita penting menambah massa otot. Untuk apa? Untuk menjadi tempat cadangan si glikogen. Makanya ketika pada manajemen berat badan, kita disarankan untuk menambah otot ya, dengan berolahraga dengan menambah otot. Jadi, ketika kita menambah otot, maka dapur-dapur atau kantong-kantong untuk menyimpan gula yang berlebihan dari kita makan akan disimpan menjadi glikogen dalam otot. Bayangkan kalau otot tubuh kita sedikit, lebih banyak lemak, maka tentunya nggak ada tempat lagi si gula untuk disimpan. Maka yang tadi yang menampung siapa? Jaringan apa yang menampung? Masih ingat nggak? Yang baik banget saya bilang di kelas. Jaringan lemak, Ibu. Pintar, jaringan adiposa atau jaringan lemak. Akhirnya lemaknya tambah banyak. Makanya kita wajib untuk menambah massa otot dengan cara apa? Nggak bukan yang gym-gym terus ya, yang harus ke gym tidak. Tapi misalnya apa latihan beban tubuh sendiri ya, itu seperti plank, kemudian apa namanya squat gitu ya, untuk yang menambah massa ototnya. Jadi bukan yang banyakin kardio. Kardio itu seperti yang berjalan, berlari, bersepeda gitu, berenang. Itu tuh adalah kardio. Dia cenderung mengikis dari massa otot. Jadi kita tetap harus seimbang balance antara kardio dan anaerob tadi atau latihan massa otot tadi ya. Nah, simpanan glikogen dalam otot adalah sumber energi di dalam serat otot tersebut. Ya, jadi dia tidak berkontribusi dengan glukosa darah. Kenapa? Karena tipe gulanya itu dia tidak bisa. Jadi otot itu tidak punya enzim yang mengubah glukosa terfosforilasi. Nah itu tipe gulanya itu bukan gula bebas yang bisa dilepas ke darah, tapi gula yang terfosforilasi. Tetap gula, tapi kan ada model-model branch-nya ya. Nah, karena di otot itu nggak punya enzim ini, glukosa 6 fosfatase. Ya, sedangkan di hati dia punya. Jadi sehingga bisa dipecah menjadi glukosa bebas. Jadi gula sendiri, glukosa sendiri banyak jenisnya ya. Ada yang sudah terfosforilasi, ada yang bebas. Nah, untuk dia bisa menjadi bebas, dia harus di remake lagi atau di convert lagi oleh si enzim ini, glukosa 6 fosfatase yang tidak dimiliki otot. Oleh karena itu gula yang dalam otot hanya dipakai untuk energinya sendiri. Jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Oke, kurang lebih kalau misalnya kita selesai jam 10.15 lah ya. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan 10.15. Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa glikogen disimpan dalam otot rangka dan hati. Oke. Kemudian kenapa saya bilang tadi kok di otot itu cuma 1%, Bu? Di hati 7% disimpan. Kok lebih banyak otot beratnya? Karena gini, ini berat jaringannya. Ya, persentase si glikogen di dalam hati itu 5, si otot cuma 0,7 ya. Tapi berat jaringan otot, hati itu hanya 1,8 kilo berat hati kita. Ya, tapi berat otot seluruh tubuh kita ada kurang lebih 35 kilo. Ini untuk orang dengan 70 kilo berat badannya. Sehingga kandungan glikogen di hati cuma 90 gram yang hanya bisa disimpan di hati. Di otot banyak 245 gram. Ini untuk orang dengan kadar otot yang normal, yang standar, bukan atlet, bukan orang yang membangun massa otot ya. Nah, seperti itu. Jadi glikogen disimpan akan lebih banyak. Nah, seperti itu. Jadi gini, logikanya dalam manajemen berat badan atau orang yang gemuk ya. Orang yang gemuk massa ototnya lebih sedikit daripada massa lemak.
Sehingga apa? Glikogen yang disimpan sebagai sumber energi di ototnya itu nggak banyak, sedikit. Karena massa ototnya sedikit. Akhirnya glikogen atau glukosa yang berlebih nggak disimpan menjadi glikogen di otot, tapi disimpan di adiposa, makanya dia gemuk. Ya, ketika dia dianjurkan untuk menurunkan berat badan, maka dia wajib untuk menambah massa otot. Fungsinya untuk apa? Gula yang berlebih dari makanan akan disimpan menjadi glikogen di ototnya masing-masing. Ya, di otot tubuhnya. Ya, jadi ketika kita berolahraga, yang dipakai itu adalah pemecahan dari si glikogen itu. Ya, oke. Selanjutnya metabolisme dari ini apa sih bacaannya? Saya nggak kebaca. Oh, glikogen. Oke, metabolisme glikogen. Pembentukan dan pemecahan glikogen melalui jalur yang berbeda itu melalui mekanisme yang saling berhubungan, ya. Untuk menjamin apa? Untuk menjamin hal-hal sebagai berikut. Pemecahan glikogen ya dan pembentukan. Untuk mempertahankan kadar gula darah melalui pelepasan glukosa dari hati. Ya, glikogen dipecah menjadi glukosa di hati diedarkan seluruh tubuh. Ya. Nah, ada juga di ginjal tapi nggak gitu signifikan. Kemudian tersedianya bentuk gula atau bentuk gula yang sudah terfosforilasi menjadi gula bebas, yaitu D-glukosa 6-fosfat, untuk reaksi glikolisis. Glikolisis ada reaksi untuk menghasilkan energi ya. Ya, dia memakai glukosa untuk dirubah menjadi pirufat tadi untuk masuk ke reaksi Krebs rubah menjadi asetil-CoA, pirufat menjadi asetil-CoA. Itu adalah reaksi pembentukan energi untuk pembentukan ATP yang kita bahas di minggu kemarin. Nah, apalagi untuk mengatasi keadaan hiperglikemi atau kelebihan gula dalam tubuh, maka disimpan menjadi glikogen dengan membentuk glikogen. Dan, tapi ya tadi terbatas organ-organnya, hati dan otot terbatas. Maka akan dirubah menjadi lemak oleh jaringan adiposa. Paham sampai sini? Ada yang mau bertanya? Paham? Sudah cukup jelas? Ada yang bingung nggak? Boleh kalau bingung buka mikrofonnya langsung di-cut aja saya ya. Halo, Vicky, Bu. ya. Mudah-mudahan paham ya apa yang disampaikan. Saya udah pelan-pelan sekali ini. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Kalau kurang jelas, eh, ngomong aja di mikrofon langsung buka, Bu. Mohon diulangi. Saya tidak masalah. Ya, saya coba pelan-pelan menjelaskannya. Oke, masuk ke tahapan glikogenesis atau yang disebut dengan pembentukan glikogen dari glukosa. Nah, glukosa yang beredar dan berlebih ya di dalam tubuh udah dipakai di organ-organ otak, saraf simpatik segala macam ya, itu akan dirubah menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, glukosa 6-fosfat menjadi glukosa 1-fosfat dan disimpan menjadi glikogen. Ini adalah enzim-enzimnya fosfoglukomutase, UDP fosforilase dan glikogen sintase. Ya, glukosa menjadi glikogen disimpan. Nah, untuk memastikan cadangan energi yang cepat. Jadi ketika energinya habis, maka glikogen otomatis yang akan dilepas. Ya. Nah, aglikogen. Nah, jika terjadi peningkatan kadar gula atau glukosa dalam darah, misalnya sesaat setelah makan, maka pankreas, ada sel beta di dalam pankreas, akan mensekresikan, mengeluarkan hormon insulin. Untuk apa? Untuk menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen hati dan otot. Nah, yang ini adalah transporternya GLUT4 yang kita bahas mobilnya. Mobil si insulin ini yang membawa insulin itu kan butuh suatu transport protein namanya GLUT4. Kita udah bahas di minggu kemarin ya. Nah, si GLUT4 inilah yang membawa si hormon insulin ya, membawa gula-gula yang beredar yang banyak dalam tubuh itu dibawanya ke hati dan otot. Ya. Nah, hati menyimpan glikogen untuk pelepasan glukosa saat puasa. Dan otot menyimpan sebanyak 90% glukosa yang terkandung dalam satu kali makan.
dan mengkatabolisme atau memecah glikogen saat olahraga berat. Nah, oke. Saat puasa atau beraktivitas fisik, glikolisis itu tetap berjalan. Karena apa? Karena ada terjadi pemecahan gula-gula ya tadi. Si gula telah dipecah dari glikogen dan akan masuk ke reaksi glikolisis untuk energi. Tapi prosesnya melambat. Udah lemes gitu, organ-organnya udah lambat. Hasilnya dihasilkan juga sedikit si gulanya gitu kan karena sudah mulai menipis cadangannya. Nah, pada penderita DM tipe 2 ada namanya kondisi resistensi insulin yang mengganggu penggunaan glukosa. Jadi sel-sel itu, ya sel hati dan otot, itu dia kebal. Kebal terhadap apa? Terhadap kerjanya insulin, reseptornya. Ya, reseptor yang di luar-luar hati dan itu ada reseptor kan di dinding-dindingnya itu penerima si insulin ini, dia kebal terhadap insulin. Ya. Nah, kemudian pada saat proses glikogenesis atau pembentukan glikogen yang disimpan di hati akan disimpan hati jadi menurun daya serapnya gitu. Jadi daya serap penyimpanan menjadi glikogen akan menurun ya karena sel eh, hati dan otot gagal merespon insulinnya secara normal. Sehingga apa? Kalau tidak bisa, jadi gini, otot dan hati nggak bisa ngebaca si insulin, perintah insulin. Otot dan hati, kata insulin. Simpen nih glukosa yang gue bawa jadi glikogen ya. Simpen sama lo ya. Tapi ketika itu si otot sama hati bingung gitu. Ya bingung. Hah, aku harus ngapain? Aku harus bagaimana? Kata si otot dan hati. Ya. Kemudian dia nggak bisa baca si insulin itu, perintah insulin gitu. Mungkin dia, kalau di manusia dia tidak bisa mendengar dengan baik, tidak bisa membaca dengan baik gitu ya. Jadi tidak bisa si gula-gula disimpan menjadi glikogen di otot dan hati. Hasilnya apa? Lewat aja ke darah lagi si gulanya. Akhirnya beredar di dalam tubuh menyebabkan apa? Gula darah tinggi. Gula darah tinggi apa akibatnya? Pradiabetes. Lama-lama kalau semakin tinggi, pradiabetes menjadi diabetes. Kalau sudah diabetes tidak bisa diobati. Ya, kalau pradiabetes kita masih bisa modifikasi gaya hidup, mengatur istirahat, makan, ya. Kalau yang gemuk menurunkan berat badan, seperti itu. Nah, seperti itu ya kondisi si resistensi insulin. Jadi kalau dengan apa sih resistensi insulin? Yaitu organ, otot dan hati terutama itu dia tidak bisa menerima perintah kerja insulin gitu. Kebal dia, kebal insulin. Akhirnya tidak disimpan menjadi glikogen. Glukosa beredar seluruh tubuh. Ya, selanjutnya oh ya, makanya pada anjuran untuk aktivitas fisik pada orang DM, kita anjurkan untuk menambah massa otot sedikit demi sedikit. Bukan langsung dia ke orang DM langsung kan orang DM lemas pasti ya. Nah, fungsinya dia olahraga yang ada menambah massa ototnya. Gitu kita anjurkan seperti itu. Jadi malah kita nggak anjurkan dia kardio gitu. Kita anjurkan untuk yang olahraga menambah massa otot tadi. Nah, lanjut ke next metabolisme karbohidrat yang lain yaitu glikogenolisis, yaitu pemecahan glikogen. Biasanya terjadi di antara waktu makan 2 hingga 4 jam setelah makan, lambung mulai kosong dan pada saat puasa. Jadi pemecahan glikogennya. Jadi sebenarnya pada saat puasa tuh banyak yang dipecah ya. Glikogen, kemudian asam lemak, kemudian dan yang terakhir adalah protein atau asam amino. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Ya, pemecahan asam amino tidak kita harapkan karena apa nanti ototnya akan menyusut. Itu yang kita tidak mau. Ya. Nah, kita tinjau lagi. Ini sudah saya kasih pengantarnya di minggu kemarin di karbohidrat pertama. Ada namanya siklus Cori. Nah, pada saat tubuh membutuhkan energi, glukosa akan diproses untuk menghasilkan energi melalui tahapan glikolisis, dekarboksilasi, siklus Krebs, dan transfer elektron. Ini yang normal pada saat habis makan. Ya, tahapan tersebut dapat terjadi apabila terdapat oksigen dalam jaringan dan disebut respirasi aerob. Tubuh lagi sehat, lagi fit gitu ya, lagi baru makan, respirasi aerob. Nah,
Ketika gula darah yang beredar tidak mencukupi untuk kebutuhan energi, maka biasanya pada saat berolahraga atau dia lagi lemes-lemesnya kita harus dipaksa untuk bergerak, gitu. Maka glikogen eh, akan diubah menjadi glukosa. Udah kita bahas tadi glikogenolisis dan dilepaskan ke dalam darah untuk menghasilkan energi ya dari hati yang memecahkan untuk homeostasis tubuh ya. Nah, dalam glikogenolisis atau pemecahan glikogen, glikogen yang disimpan dalam hati dan otot dipecah menjadi glukosa 1-fosfat dan menjadi glukosa 6-fosfat. Ini adalah rantai glikogen. Dipecah oleh enzim glikogen fosforilase menjadi glukosa 1-fosfat. Glukosa 1-fosfat itu dipecah lagi menjadi glukosa 6-fosfat dan masuk reaksi glikolisis. Ya. Nah, ini bisa terjadi di otot dan hati. Reaksi ini. Glikolisis kalau di otot berarti glikolisis di otot untuk menghasilkan energi. Tapi yang terjadi hanya di hati saja itu di hati dia bisa untuk di dalam hatinya glikosis dalam hati dan dia beredar untuk seluruh tubuh tadi. Jadi fungsinya hati itu untuk mempertahankan homeostatis glukosa tubuh. Ya, tapi di otot tidak ya, tidak dilepas gulanya ke aliran darah seluruh tubuh tidak. Hanya untuk otot itu sendiri, egois ya, egois otot. Ya karena dia egois karena ya gue memang dibutuhkan oleh tubuh gitu kan, versi otot yang egois kan. Jadi gue pakai gula untuk tubuhku sendiri. Kalau gue pakai keluarin lagi nanti lu gimana lo bergerak? Lu gimana pada saat olahraga berat? Lu bisa berlari gitu kan kata si otot. Jadi egois ototnya ya. Kalau hati tuh baik sekali. Hati tuh salah satu organ yang sangat baik ya. Dia dilepas menjadi glukosa ke seluruh tubuh. Nah, ini hanya terjadi di hati. Next ya. Saat gula atau glukosa dalam tubuh rendah, apa yang terjadi? Kita bisa lihat di gambar ini. Ya, ketika gula darah dalam tubuh rendah, misalnya kurang dari 40 miligram, ya, kadar gulanya, maka produksi insulin akan menurun. Hormon epinefrin dan hormon glukagon meningkat. Nih, epinefrin adalah hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal. Epinefrin ini adalah hormon adrenalin ya, hormon adrenalin ya, dipicu pada saat kerja keras, kerja cepat gitu. Ya. Nah, pankreas, sel beta pankreas, dia mengeluarkan hormon insulin. Tapi pada saat gula rendah, insulin justru di stop. Supaya apa? Hebat. Itu Tuhan lagi yang mengatur. Ketika itu, kalau insulin masih dilepas, ya orang nggak ada gulanya, jadi nggak akan seimbang. Maka yang berubah, yang dilepas adalah glukagon. Glukagon ini hormon apa? Ya, hormon yang menstimulasi enzim-enzim untuk memulai, ayo dong, proses pemecahan glikogen dong. Si glukagon dan epinefrin ini. Ya, insulin stop karena nggak ada gula yang diambil. Akhirnya, glukagon dan epinefrin, kita fokus kedua ini ya, kortisol sama nor ini nggak usah kita lihat dulu. Nanti untuk yang advance. Kedua enzim ini, glukagon dan epinefrin, itu uh, menstimulasi kerja dari enzim-enzim yang memecah glikogen menjadi glukosa. Supaya apa? Ayo dong mulai reaksi glikogenolisisnya. Ayo dong pecah glikogennya. Dan menghambat kerja enzim glikogen sintase. Atau dia menghentikan glikogenesis. Jadi reaksinya apa sih? Berkebalikan ya dengan glikogenesis. Jadi supaya apa? Enzim glikogen sintase ini menstop dari reaksi glikogenesis. Dah, gula-gulanya udah sedikit nih, gula-gula sedikit dalam tubuh. Jadi kalau kalau di tentara-tentara dalam tubuh kita berbicara seperti itu ya. Orang ini udah lemas, buruan gitu. Gulanya rendah 40 miligram, di bawah 40 miligram seperti itu. Ayo glukosa udah sedikit, ayo. Akhirnya pankreas mengeluarkan glukagon, adrenal mengeluarkan kelenjar adrenal mengeluarkan epinefrin. Dia merangsang enzim-enzim untuk memulai
proses glikogenesis gitu. Ya, ayo dirubah, ayo dibentuk dipecah glikogennya, ayo dirubah. Ini tubuh ini butuh banget nih glukosa nih, orangnya udah rendah banget nih, orang udah mau mati gitu kan. Ayo buruan gitu. Nah, seperti itu kurang lebih. Ayo yang itu yang bagian otot hati stop dulu, glikogennya jangan dirubah dulu. Jangan di-convert dulu gulanya. Gulanya mau dipakai loh gitu. Kurang lebih gitu kalau kira-kira kepanitiaannya si tentara-tentara dalam tubuh kita ya. Oke. Ini adalah 3 hormon utama metabolisme energi yang kita bahas tadi. Nah, insulin dengan glukagon dan epinefrin, ini kalau digambar seperti ini ya, insulin dia menurunkan kerja glikogenolisis, menurunkan ketogenesis. Ketogenesis itu adalah pembentukan zat keton dari pemecahan lemak. Ini nanti kita bahas ya, ketogenesis pada saat metabolisme lemak. Ya. Kemudian glukagon dan epinefrin meningkat. Di saat glukagon dan epinefrin meningkat, dia akan meningkatkan reaksi glikogenolisis atau pemecahan glikogen jelas ya. Dan gluconeogenesis, pembentukan glukosa dari non karbohidrat jelas. Ya, seperti itu. Jadi kerjanya berkebalikan antara insulin dengan glukagon dan epinefrin. Ya. Nah, pada DM tipe 2, sel, udah kita bahas tadi ya, tidak mampu merespon insulin yang disebut dengan resistensi insulin. Semakin tinggi tingkat resistensi insulin, dapat pula terlihat dari peningkatan kadar gula darah. Ya, jadi ketika kadar gula darah mulai meningkat dalam tubuh, kita bisa lihat, oh ini mulai resistensi nih insulinnya nih. Seperti itu. Sejalan dengan itu, pada hati semakin tinggi resistensi insulin, maka makin rendah kemampuannya menghambat proses glikogenolisis dan gluconeogenesis ya. Sehingga apa? Makin tinggi pula tingkat produksi glukosa di hati. Jadi hati kan terjadi glikolisis ya atau pembentukan glukosa. Ketika hati sudah tidak kebal terhadap insulin, ya insulin kan yang memerintahkan untuk menyimpan jadi glikogen tadi ya, maka dia tidak bisa mau bekerja dengan baik lagi si hati. Akhirnya apa? Nggak ada yang disimpan glikogennya, lepas terus ke dalam darah. Ya, maka akan semakin tinggi tingkat gula darah dalam tubuh. Nah, kita sekarang masuk ke gluconeogenesis ya atau pembentukan eh, glikogen dari bahan non karbohidrat. Ini yang saya bilang tadi, glikolisis dan gluconeogenesis itu berkebalik reaksinya. Kalau glikolisis dia mengambil glukosa untuk diedarkan, sedangkan gluconeogenesis dibentuk. Ya, glukosa dibentuk menjadi glikogen. Ya. Nah, D-glukosa atau bentuk gula bebas adalah zat gizi penting bagi sebagian besar sel, otak dan jaringan lain yang bisa dibaca. Ketika asupan makanan, nah kenapa terjadi reaksi gluconeogenesis? Itu ketika asupan makanan yang mengandung karbo berkurang atau dia lagi diet karbo misalnya, ya, dan konsentrasi gula darah menurun, maka akan memicu hormon yang mempercepat pembentukan glukosa dari sumber non karbo. Ya, contohnya apa sumber non karbo? Non karbo itu yang tadi glukosa ya, glukosa. Kalau dari karbo kan menghasilkan glukosa, lepasannya gula bebasnya. Tapi kan ada yang dari non karbo. Contohnya laktat, pirufat, gliserol, ini dari lemak dan asam amino. Itu adalah sumber non karbo yang penting untuk dibentuk menjadi sumber energi. Seperti itu. Nah, makanya kadang pada orang yang diet dia non karbo memang kayak eh apa sih diet apa sih yang mayo ya, diet mayo ya kok nggak salah yang tinggi tinggi eh, tinggi lemak gitu. Dia memanfaatkan energi dalam tubuhnya bukan dalam bentuk karbohidrat tapi dari lemak. Ya, ada lagi yang dia diet saya lupa ya, Atkins saya lupa itu dia memecahnya bukan dari sumber karbonya sebagai sumber energi. Jadi sebenarnya sama-sama aja diet itu, ya diet yang ada orang-orang diet-diet tertentu, diet Mayo, Atkins diet, kemudian diet-diet lainnya itu
intinya adalah kita tetap butuh energi gitu ya. Kalau saya prefer kalau untuk diet-diet itu kan hanya memang dia apa em, ada penelitian yang emang indikasinya cepat, misalnya Atkins diet ya, Atkins diet nanti kalian bisa cari sendiri Atkins diet itu seperti apa. Itu memang cepat menurunkan berat badan. 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu dia tidak dia cepat turun berat badannya. Tapi penelitian telah menunjukkan itu hanya bertahan 6 sampai 8 bulan. Ketika itu dia akan stuck ya. Ada yang namanya stagnan gitu. Tetap tidak efektif seperti itu. Jadi memang yang efektif adalah dalam penurunan manajemen berat badan itu adalah pengaturan diet ya secara seimbang ya. Kalau untuk berat badan kita punya namanya pola piring T, pola piring makan bentuk T, dan aktivitas fisik. Itulah yang bikin sama membangun habit. Nah, itulah yang paling penting. Karena kita kalau yang Atkins diet nggak usah olahraga segala macam ya bisa turun. Emang bisa. Namanya tetap kalori defisit kan. Jadi yang paling terbukti secara evidence base ya dan diteliti oleh beribu-ribu orang itu adalah pengaturan kalori defisit misalnya adalah dengan piring T kalau kita punya pedoman di Kemenkes dan peningkatan aktivitas fisik. Nah, oke. Next ya. Proses produksi gula dari senyawa tersebut atau senyawa non-karbo tadi yang laktat, pirufat, glycerol, asam amino itu disebut dengan gluconeogenesis. Hati adalah tempat utamanya aktivitas ini, ya. Walaupun kalau kadang posisi kepepet, ya, atau dia starving, kelaparan berkepanjangan, itu ginjal berperan ya membantu si hati. Tapi itu adalah reaksi yang benar-benar orang kelaparan banget ya. Gula yang dibentuk oleh hati dan ginjal sebagian besar dikembalikan ke dalam darah untuk mempertahankan kadar gula darah. Kalau otot tidak, ya hati dan ginjal. Tapi ginjal ini kan hanya sebagian kecil, ya banyaknya di hati. Nah, penggunaan dari laktat. Hati mengontrol kadar laktat yang tinggi dari otot dan adiposa. Ya, karena di otot kan simpanan yang berlebih kan menjadi laktat. Adiposa juga ada laktatnya. Otot dan adiposa itu tidak memiliki kemampuan membentuk gula bebas dari non-karbo, misalnya laktat. Karena dia tidak punya enzim ini, otot dan adiposa, ya. Tadi ya. Nah, Sehingga sehingga laktat yang berlebih dalam jaringan otot dan adiposa tidak bisa menjadi penyedia gula bebas. Ya, jadi kan disimpannya di otot itu gula itu menjadi glikogen dan laktat ya. Hasil sampingannya laktat. Tapi sebenarnya laktat ini bisa dirubah menjadi gula lagi. Tapi otot nggak bisa ya. Otot dan jaringan lemak tidak bisa merubah si laktat. Akhirnya apa? Kita yang pegel-pegel gitu ya kalau laktatnya berlebih pegel-pegel gitu. Nah, tapi seiring waktu, laktat itu bisa kok dilepas menjadi glukosa, tapi tidak bisa di dalam otot. Dilepas ke hati. Hati yang membantu mengurai laktat menjadi gula. Jadi kalau pada saat kita pegel-pegel ke penimbunan, misalnya kemarin nih kalian kan senam, udah gitu lomba-lomba pegel ya, kaki pegel, pinggang, apalah otot-otot tuh pegel gitu, ya. Nah, kalau untuk meringankannya dipijat tidak berpengaruh terhadap laktat. Pemecahan laktat menjadi glukosa tidak akan berpengaruh dipijat, di apa gitu. Dipijat hanya membantu meringankan, menyamankan. Obat pegelinu itu hanya menghentikan peradangan atau menekan rasa nyeri. Obat-obat, ya. Tapi laktat itu akan terurai sendiri kok seiring berjalannya waktu. Kalau laktat terurai kan pegelnya hilang. Nah, itulah laktat dilepas ke hati gitu. Jadi makanya kalau ada orang pegel, ya udah biarin aja. Organ lo akan bekerja dengan baik kok gitu. Ya, tapi kalau lu benar-benar nggak tahan, lu bisa misalnya kalau lu sukanya pijet, dipijet menyamankan. Lu apa nama nggak tahan banget, pegel banget minum obat seperti itu, obat pereda nyeri ya, seperti itu. Nah,
Oke, next. Inilah reaksi yang terjadi. Pelepasan laktat dari otot ke hati. Disebut dengan reaksi Cori atau Cori cycle. Ya, pemulihan dilakukan oleh kemampuan gluconeogenik di hati. Nah, bisa dibaca ya, baca sendiri. Nah, insulin. Kita bahas ke insulin. Insulin berperan penting dalam pengaturan gula darah selama periode makan dan berpuasa. Ya. Nah, transporternya adalah GLUT4 dan ini adalah hormon anabolik atau pembentukan. Kenapa dibilang pembentukan? Ya tadi, glukosa dirubah menjadi glikogen, membentuk. Hal yang kecil menjadi hal yang besar. Yang kecil menjadi yang besar. Itu yang disebut dengan anabolik, ya. Makanya dia disebut sebagai hormon anabolik utama. Insulin mengubah yang dari kecil menjadi besar. Mempercepat ya reaksi enzim tadi. Insulin nggak bekerja langsung ya, tapi dia menyuruh si enzim-enzim yang ada di organ, otot dan hati tadi. Itu anabolik. Kalau katabolik kan dia dari besar menjadi yang kecil. Ya. Nah, saat gula darah meningkat, seta beta pankreas melepaskan hormon insulin. Nah, fungsi ini untuk menghambat pembentukan glukosa oleh hati. Oke, bisa dibaca. Insulin juga mengatur atau pengambilan glukosa dalam otot dan jaringan. Dia dengan mobilnya ya, si GLUT4 itu, dia ngambilin glukosa, ngangkutin glukosa dan menghambat gluconeogenesis. Dan dia bilang sama jaringan hati, "Woi, hati, enzim, stop. Jangan rubah lagi menjadi eh, apa? Jangan ngambil dari apa namanya? Jangan pecah menjadi gula. Stop gitu ya kata si insulin. Jangan pecah pirufat, jangan pecah laktat menjadi glukosa. Stop katanya. Seperti itu ya. Nah, kedua fungsi ini penting dalam pengaturan kadar gula darah supaya balance. Supaya badan kita sehat. Gula berlebih disimpan ya. Yang merintahkan adalah insulin. Ketika kita puasa, glikogen dipecah menjadi glukosa. Itu adalah glukagon dan epinefrin. Jadi saling balance. Ketiga hormonnya saling balance dalam metabolisme energi. Oke, bisa dibaca ya. Nah, ini tadi, tarik-tarikan tadi. Ya, tarik-tarikan tadi. Oke. Nah, ini adalah gambaran dari insulin. Oh, lowbat. Sebentar ya, saya ambil charger dulu. Oke, baik teman-teman. Ini kurang lebih kerjanya insulin, cara kerjanya insulin. Insulin mengstimulasi pengambilan glukosa, ya kita kan lagi belajar karbohidratnya, glukosa untuk otot dan adiposa. Ini insulinnya ya. Nah, kemudian insulin juga bereaksi dengan reseptor membran di sel otot dan apa namanya tadi adiposa ya untuk bekerja seperti itu. Dan apalagi insulin juga menghambat ekspresi enzim yang um, me memecah glikogen. Ya, seperti itu. Next, apa yang terjadi pada saat kondisi resistensi insulin? Ya,
Saya sudah sampaikan tadi di awal-awal bahwa ketika sel-sel di otot, adiposa, dan hati tidak bisa merespon, kebal. Kerja insulin, dia tidak bisa terima perintah insulin, ya, dia kebal. Jadi sel-selnya yang kebal ya. Nah, bisa sementara atau kronis, berlanjut lama. Sementara misalnya gini, terlalu banyak yang kita makan gulanya, terlalu banyak sering makan manis-manis terus menerus. Seharian itu besoknya lagi boba, udah gitu kita tambah lagi karbo tinggi, seratnya rendah, terus manis-manisan terus. Teh pucuk, teh kotak kita minumnya. Itu lama-lama jadi insulinnya resistensi gitu. Apa ototnya jadi sorry otot. Selnya jadi resisten ya terhadap insulin ya. Bisa kok sementara kita rubah bisa. Ketika misalnya oh kadar gula darah kita udah lumayan tinggi nih pas kita cek, oke, kita diet, atur. Diet itu kan pengaturan makan ya, kita diet. Ya. Nah, pada beberapa kasus bisa diobati. Ini ranah dokter. Resistensi insulin itu menyebabkan hiperinsulinemia atau kelebihan insulin. Nah, akan meningkatkan seseorang terkena pradiabetes. Nanti lama-lama jadi diabetes. Nah, seperti ini. Ketika kita terlalu sering makan karbo, ini dalam kondisi ini ya, kita tidak punya gen yang membawa DM ya, atau maksudnya dari kecil bukan DM ya, tapi kondisi kita yang sehat, kemudian tapi mungkin ada sedikit genetik keturunan, itu berpengaruh terhadap kejadian ini. Terlalu banyak sering makan sumber karbo, karbo itu kan nggak hanya gula ya, tapi ya kayak tepung-tepungan, nanti jadi gula juga gitu, dan lain-lain itu akan meningkatkan kadar glukosa dalam darah ya. Permintaan terhadap insulin itu akan banyak dilepaskan pankreas. Lama-lama insulinnya kebanyakan jadi bingung si ototnya. Ini banyak banget insulinnya nih ya gitu. Nah, akhirnya menyebabkan insulin tinggi, glukosa tinggi, tapi tubuh tetap akan kelaparan, mau makan banyak dan masalah-masalah lainnya. Ini gejala resistensi insulin. Mau sering makan terus, padahal baru makan, tapi kok pengen makan mulu. Nah, itu bisa jadi resistensi insulinnya. Ya, itu sudah jadi warning. Gue kan baru makan nih, 1 jam lalu makan KFC gitu, misalnya pakai nasi, pakai Coca-Cola. Kok gue baru 1 jam udah lapar lagi ya? Nah, itu bisa jadi gejala dari resistensi insulin. Itu kalian harus stop. Ya, kalau udah tahu seperti itu. Oh, mungkin ini adalah lapar palsu. Ya, kenali untuk mindful eating namanya. Kenali, ini adalah lapar palsu. Jeda makan itu 2 hingga 4 jam. Kalau selama itu biasanya memang sudah mulai lapar. Makanya kalau baru 2 jam kita lapar, kita eh, makan, jangan di skip, ya. Kita tetap makan tapi dengan yang densitasnya rendah, misalnya dengan buah, gitu, ya. Kemudian ketika itu atau lebih dari 4 jam maka dia memang lapar. Oh iya, saya memang terakhir makan sekarang jam 12. Tadi saya terakhir makan jam 8 sih. Memang wayahnya lapar. Makan. Ya, jangan tidak makan. Kalau kita hentikan tidak makan karena alasannya diet, maka dia akan cenderung jadi craving atau makan yang berlebih nanti. Akan gue udah nggak makan tadi lah gue liat martabak aku udah makan terus menerus. Itu jadi apa reseptornya jadi apa nggak sensitif gitu. Ya, jadi ketika kita ada sinyal lapar dan kita evaluasi secara mindful, oke, memang saya waktunya makan, saya harus makan. Ya, seperti itu. Nah, penyebab sendiri belum diketahui. Namun pada beberapa orang yang punya insulin dalam jumlah tinggi beredar, itu biasanya lemaknya tubuhnya berlebih dalam hati dan pankreas. Sehingga ada peradangan. Ya, apa yang menyebabkan? Kelebihan berat badan, sedentary life, ya, tidurnya nggak nyenyak, atau dia tidur tapi nggak berkualitas, bangun-bangun mulu. Nah, obat-obatan tertentu, stres berkepanjangan, tugas banyak banget sih ini, ya Allah, Bu Anggun ini tega banget ngasih tugas banyak banget gitu ya. Akhirnya dia stres melulu, bisa bisa jadi resisten insulin juga gitu ya, merokok gitu. Nah, misalnya PCOS gitu kayak polycyclic ovarium syndrome pada orang yang kadang hamil gitu ya, gitu. Nah, ada lagi gejala-gejala dari resistensi insulin.
Nah, sebenarnya nggak ada gejala khusus, tapi umumnya ditemui pada orang-orang sebagai berikut. Akanthosis nigricans, misalnya bercak kehitaman. Coba dicek lehernya, ketiaknya kok hitam gitu ya, menghitam, siku, lutut, di buku-buku jari, ini mulai menghitam. Itu bisa jadi gejala, salah satu gejala resistensi insulin. Mudah capek, tapi sering lapar, haus, sulit konsen, ya. Dan ada sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu 3 dari 5 gejala, gejala eh, malabsorpsi dalam tubuh ya. Misalnya trigliserid tinggi, HDL-nya rendah. HDL itu kolesterol yang mengangkut kolesterol baik yang mengangkut kolesterol berlebih ya dalam tubuh, dan hipertensi. Kalau udah kena 3 ini dari 5, ada 2 lagi apa ya saya lupa. Lupa, gula darah tinggi sama satu lagi saya lupa ya. Dari 3 dari 5 itu maka dikatakan sindrom metabolik. Dan ini orang harus ditreat. Treat dengan apa? Biasanya kita sarankan rubah gaya hidup. Ya. Nah, ini adalah contoh dari akanthosis nigricans yang mungkin kalian bisa lihat. Ada juga sih orang-orang yang nggak gemuk ya, yang nggak gemuk juga dia lipatan lehernya hitam, kemudian lipatan ketiaknya hitam, ya, di buku-buku jarinya menghitam. Nah, itu sudah mulai warning. Bisa hilang nggak, Bu? Bisa. Kalau diobati, ya, diobati perubahan gaya hidup dan resistensi insulin kemudian makin membaik. Ya, jadi kelek hitam ini, kelek hitam ini bukan berarti juga karena dia sensitif atau alergi dengan deodoran gitu ya. Kalau misalnya, Bu, kelek saya hitam loh, Bu, jangan-jangan saya resistensi insulin. Cek gejala lain di tempat-tempat lain, menghitam nggak? Dia nggak hanya ngitem ketek, keteknya doang yang hitam, tapi bagian lain juga bahkan menghitam gitu. Tapi kalau ketek kamu aja yang menghitam, berarti mungkin kamu alergi dengan deodoran gitu misalnya. Tapi bagian lainnya cerah, nggak masalah. Ya, nah beda ya. Ini orangnya kulitnya gelap, tapi tetap ada dark dark area di sekitar sini. Ya, seperti itu. Jadi walaupun dia, Bu, saya kulitnya hitam, tapi berarti saya resistensi insulin tidak gitu. Tapi setelah walaupun dia hitam, tetap ada penghitaman di area-area tertentu. Dicek ya, kalau sudah ada area-area tertentu kalian yang menghitam, berarti kalian sudah harus rubah gaya hidup. Ya, stop lagi ya karbo berlebih. Next. Ini adalah pemeriksaan kadar glukosa darah untuk diagnosis diabetes mellitus. Ini dari Perkeni 2021 yang terbaru. Ini kalian bisa baca ya, pedomannya. Kalau 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 nanti misalnya KTI-nya terkait dengan diabetes atau nanti kalian pada saat tingkat 3 kalian harus baca ini. Jadi jika gula darah saat puasa lebih dari 126 ya, atau intinya dia minimal 8 jam dia tidak makan apapun ya. Ketika dia minimal 8 jam tidak makan apapun dan dicek gula darahnya lebih dari 126, maka dia dikatakan diabetes atau gula darah eh, apa namanya setelah makan 2 jam setelah makan ya itu lebih dari 200 atau gula darah lebih dari 200 sewaktu itu artinya kita baru makan nih, kita baru makan begitu kita cek langsung cek ya itu lebih dari 200 ya, atau lagi jadi banyak kriterianya untuk kita menentukan diabetes ya. HbA1c ini adalah hemoglobin yang terglikasi. Nanti kita lihat. Itu lebih dari 6,5%. Ya, pemeriksaan HbA1c lebih dari 6,5%. Nah, catatannya, tidak semua laboratorium di Indonesia memenuhi standar NGSP. Jadi ada metode-metodenya ya untuk mengecek HbA1c, sehingga harus hati-hati dalam interpretasinya. Jadi kalau kalian nanti mau penelitian apa saat KTI, teman KTI nggak sampai sini sih, cek-cek darah pada saat S1, S2, bahkan nanti kalian S3, itu harus dicek benar-benar dia pakai metode apa. Ya, kalau nggak bisa jadi kelemahan penelitian. Ya, pada kondisi tertentu seperti anemi, hemoglobin, dan lain-lain ya, HbA1c itu tidak bisa menjadi patokan. Next. Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi kriteria normal tadi, ya maksudnya, oh ternyata saya tidak normal gitu ya. Nah,
eh, digolongkan ke dalam kelompok pradiabetes yang meliputi toleransi glukosa terganggu dan glukosa darah puasa terganggu. Ya, misalnya glukosa darah puasa terganggu dari hasil-hasil tadi kita udah cek, oh berarti ada indikasi nih, jangan-jangan kamu pradiabetes atau diabetes nih. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Ya, bisa dibaca ya, baca sendiri ya. Kalau untuk diagnosis pradiabetes dari hasil HbA1c itu 5,7 sampai 6,4%. Ini belum diabetes ya. Kalau lebih dari 6,4 maka dia adalah diabetes. Ya, seperti yang di sini. Nih, dia dikategorikan diabetes jika lebih dari 6,5% HbA1c. Kalau dia masih 5,7, 6,4, dia masih pradiabetes. Ini masih bisa dirubah. Belum masuk ke diabetes, belum terganggu organ-organnya. Ya, masih bisa kita rubah dengan perubahan gaya hidup. Nah, ini adalah indikasi untuk diagnosis diabetes dan pradiabetes. Dikatakan diabetes jika lebih dari 6,5 ya untuk HbA1c. Cek glukosa darah pada saat itu lebih dari 126 yang tabel 3 tadi. Glukosa plasma 2 jam setelah makan itu 200. Pradiabetes sekitar ini ya. Dan normal jika kurang dari 5,7 masih normal. Ya. Ini harus kalian hafalkan. Ya, ini harus kalian hafalkan. Sebagai orang gizi ketika membaca hasil diagnosa ya dari laboratorium, kan laboratorium bukan kita ya, bukan wewenang kita ya, mereka orang analis ya. Orang gizi harus mampu membaca ini ya. Oh, ternyata HbA1c-nya sekian, gula darahnya sekian. Apa yang harus dilakukan? Diet apa? Apa treatment yang harus dilakukan? Kita harus memberikan diet apa? Ya, tapi ketika gula darahnya masih sekian dan sekian, oh berarti nggak perlu diet ketat. Seperti itu. Ya, ini saya minta dihafalkan ya. Catat ya, keluar ujian ya. Oke. Kemudian kita bahas tadi sedikit aja tinjauan ya untuk HbA1c, hemoglobin. Jadi makanya ada orang bilang pemeriksaan akurat itu gula itu adalah HbA1c.